Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam rangkaian kegiatan Amaliyah Ramadan K3S Korwil Cam Dindik Purwojati, sebuah wadah silaturahmi dan penguatan spiritual bagi kita semua, para pejuang pendidikan di lingkungan Kecamatan Purwojati. Mengawali keberkahan di bulan yang suci ini, kita akan memulai rangkaian agenda kita dengan ngaji bareng K3S, karena sejatinya ilmu adalah lentera dan iman adalah kompas dalam menjalankan pengabdian kita sehari-hari. Hadir bersama kita hari ini sosok inspiratif Al-Ustadz Galih Lantiano SPDI yang akan membedah sebuah tema yang sangat esensial bagi persiapan batin kita. Persiapan menyambut Ramadan dengan sukacita. Bagaimana kita menata hati, membersihkan diri dan memupuk kegembiraan dalam menyambut bulan 1000 bulan. Mari kita simak bersama petuah dan ilmu yang akan disampaikan. Selamat mengikuti dan semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Koordinator Korwil Cam Dindik Purwojati, Bapak Aris Hidayatno SP. Yang kami hormati Pengawas SD Korwil Cam Dindik Purwojati, Ibu Ani Septiani MPD. Yang kami hormati Ketua K3S Jati Widyatama beserta jajaran pengurusnya, para ketua lembaga PGRI, Korpri, Kuaran, UPZ, Koperasi, dan juga hadirin yang berbahagia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'amaltana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang dan juga kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis penuh keberkahan ini. Salawat serta salam marilah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya iman dan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan rangkaian kiat hari ini, Jumat 20 Februari tahun 2026. Sebagai acara pertama, pembukaan, menempati susunan acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi. Nada dan dakwah menempati susunan acara yang ketiga. Sebagai acara inti pada susunan acara yang keempat dan terakhir penutup, Kembang melati ambune wangi, mambu wangi nyenengke ati. Ayo sedulur pada bareng ngaji, nambah ilmu, iman nentremke ati. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara pengajian pada pagi hari ini dengan mengucap lafal basmalah teriring. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih hadirin yang berbahagia, semoga setiap langkah kita dalam majelis ini dapat dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meningkat acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi, yang akan dibawakan oleh Bapak Jainal Abidin SPDI. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله ورحمة للعالمين. رجالكم، ولكن رسول الله ورحمة للعالمين. من رجالكم، ولكن رسول الله ورحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله ورحمة للعالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بكل شيء عليما. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas dahan. Al-Quran pedoman hidup sejati, menjadi cahaya sepanjang zaman. Hadirin sekalian, ibadah tidak hanya hadir dalam doa dan juga bacaan, tetapi juga dalam lantunan suara yang mengagungkan kebesaran Allah. Mari kita sejenak menenangkan hati, membuka rasa, dan menikmati syair religi yang insya Allah akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimohon kepada Ibu Puji Irianti SPD, kami persilakan untuk membawakan senandung nada religi. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap ada dirimu yang tertata. Tenang, jiwa bahagia. Untuk acara selanjutnya, kegiatan inti yaitu pengajian. Ila Ustazina Al-Fadil Tafadalu Mashkuron kepada Ustadz Galih Latiano MPD Wekdal Katuran. Ngerti ora? Katuran ngerti ora? Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Aris Hidayat SP selaku koordinator Polsek Purwojati yang saya hormati, Ibu Anis selaku pengawas
Istri yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Korwil Camdindik Purwojati yang saya hormati, syukron kathiron, matur nuwun, thank you, sisi, mereka tunggu saya masa. Karena tadi Ustazah Megawati, amin, Amin. Ustazah Megawati memberikan sambutan dengan 3 bahasan ya. Kalau namung ngertos saya nangam nang yeruk ya. Balik mawon mangan gorengan. Nggih, Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan 1447 Hijriah. Masih diberikan nikmat umur panjang, kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah, minimal kita bersyukur kepada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, itu nikmat yang wajib kita syukuri, sehat dan sempat. Banyak orang sehat tapi tidak sempat karena tidak ada keinginan atau mungkin tidak ada kesempatan untuk datang. Bukan ajaran kepada anak kecil, tapi untuk semua. Berdoa sebelum tidur dan berdoa setelah bangun tidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan semua orang-orang yang berjalan di atas dinul Islam, yang menegakkan 2 panji Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kelak kita bertemukan dengan beliau di surganya Allah, dikumpulkan bersama beliau baginda Nabi Muhammad di surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Karena Bapak Ibu, kita memohon syafaat, meminta syafaat agar dikumpulkan bersama beliau, karena beliau baginda Nabi Muhammad SAW begitu kangennya dengan kita. Orang-orang, insan-insan yang penuh dengan dosa tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah mendengarkan langsung apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi dikangeni oleh Nabi Muhammad. Betul Bapak Ibu, itu adalah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika dalam suatu halaqah Nabi Muhammad berkata bahwa saat ini aku sedang rindu. Rindu kepada siapa? Bukan kepada sahabat keluarga dari sekeliling, bukan sahabat keluarga, tapi adalah umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah mendengar langsung apa yang aku ucapkan, tapi mereka mengikuti sunnah-sunnahku. Kangennya Nabi dengan para umat yang tidak pernah bertemu langsung. Kita umat yang dikangeni Nabi, maka berharaplah kelak bisa bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Bahkan kelak ketika di yaumul akhir di padang mahsyar, ketika dikumpulkan, ada satu sosok yang begitu sangat repot, sedang kerepotan, sedang sangat sibuk waktu itu. Siapa sosok itu? Sosok itu kondisinya sedang dalam keadaan yang bersusah payah. Ada yang tenggelam karena keringat yang mengucur di tubuh. Kenapa? Jarak matahari dengan bumi itu sudah sangat dekat. Setelah itu dikumpulkan jadi satu oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diambilkan air dari telaga Kautsar, diminumkan 1 teguk air dari telaga Kautsar, menyebabkan dahaga itu hilang. Begitu baiknya sosok Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, tapi yang dicari adalah umat-umatnya yang penuh dengan dosa. Maka menjadi wajib sebagai seorang muslim mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada kedua orang tua. Cinta yang pertama siapa? Cinta kepada Allah. Cinta yang kedua kepada Rasul. Cinta yang ketiga kepada kedua orang tua. Kedua orang tua, cinta yang pertama kepada siapa? Kepada ibumu.
Siapa? Ibumu. Bahkan 3 kali diucap seperti itu. Siapa yang pertama? Ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Maka panjenengan ibu-ibu semua, ibu guru, ibu kepala sekolah, ibu pengawas, itu adalah al-ummadrasatul ula. Ulang ya Pak Rois ya. Oke, snack ya. Ula. Sanes ulang koros Pak Rois. Tapi ula teng niki adalah teose Bu Mega niku bahasa Arab niki kula di WA. Ula niku artinya pertama. Matur nuwun Bu Mega niki. Nggih. Ula. Al madrasatul ula, ibu, para ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, nek bapak kan nomor sekawan Pak, niku, bapak kan nomor sekawan, nomor setunggal wali tiga niku ibu, maka wajib menghormati orang tua, terutama ibu. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan dilarang kita mengucapkan, kalau di hadis itu ditulisnya bahasa Indonesianya kalau di situ tapi bahasa Indonesia adalah laris niki jawabe kula mboten aku ora ngomong kudu ditambahi L ngarepe lah umuhu wahnan ala wahnin, ibumu yang telah mengandung dalam keadaan wahnan ala wahnin. Wahnan bagi susah ditambahi wahnin, wahnan ala wahnin artinya susah payah. Bener apa mboten Bu? Pasrin susah payah nih. Kelalen. Bapak kita ngerti kelalen. Susah Ibu pas mengandung Ibu, tapi kok ditenteni baik ngasih satu makanan dibagi untuk 2 nyawa, nyawa sendiri dan nyawa si jabang bayi. Wah, dan ala wahnin wis delairna hamalat hukumuhu wa ala ahli wa fi soluhu fi amaini alishkur li wali baika ilayal masyir. Napa wis delairna disusuni ngasih 2 tahun niku. Dadi jangan sing nyusuni nek isin tayem tapi wong ora kenceng maning. Alasane wong ora kenceng maning dadi anake ora disusuni. Anake disusuni nganggo botol. Ampun. Kenapa? Karena entong. Entong. Nika ampun, kenapa? Karena 2 tahun itu bukan perintah dari sesama manusia, itu sudah disunahkan. Bukan disunahkan, itu firman Allah. Suratnya surat Luqman. Kita sebagai pengajar, salah satu ayat-ayat yang kita harus tahu itu adalah ayat-ayat tarbawi, ayat-ayat pendidikan, ayat-ayat pengajaran. Salah satunya adalah itu Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Salah satunya adalah pendidikan, bagaimana harus hormat kepada orang tua dan bagaimana orang tua merawat anaknya. Menyusui gitu. Lo kemutannya nih kumawon mungkin rampung aneh. Biasanya kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini hari kedua gitu. Hari kedua berpuasa, ada yang hari ketiga berpuasa. Ikhtilaf fi ummati rahmat. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Kalau itu rahmat, kasih sayang, maka jangan dijadikan sebagai permusuhan. Niku mawon, karena sudah jelas ikhtilaf fi ummati rahmah. Ikhtilaf adalah sebuah rahmah. Yang penting bukan masalah ibadah dan akidah. Bukan masalah kita. Ikhtilaf fi ummati rahmah, jangan jadikan permusuhan. Ada yang pokoknya positif thinking ya Pak. Husnudzon. Nah, husnudzon berarti husnuzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama manusia dan husnudzon kepada diri sendiri. Sing salah sinten sing boten puasa padahal kiat niku. Ada kata-kata terakhir padahal kuat. Berarti kalau yang tidak kuat boleh kayak HP ya kudu dicas, iman ya kudu dicas. Alhamdulillah pagi hari ini diberikan kesempatan gue ngecas iman minimal untuk diri sendiri. Ngecas iman minimal dengan apa? Salah satunya adalah yang pasti sholat. Sholat itu ngecas iman.
Imrone gue sih gitu, sesuatu kata saya. Nika mungkin nek pun bukan ya. Istighfar. Boten. Niki kan pun niku sedaya. Yang penting itu khususon. Kenapa? Karena pemahaman itu juga harus diluruskan. Ada beberapa pemahaman yang dikatakan bahwa selama bulan Ramadan berarti suami istri orang jima. Orang berhubungan suami istri boleh. Malah kalau suami meminta di bulan Ramadan kalau sampai ditolak oleh istrinya, boten lah, saya stop. Nek ditolak itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada larangan. Larangannya adalah ketika sudah masuk waktu puasa. Jadi waktu terbit fajar sampai tenggelam itu tidak boleh. Tapi kalau sebelum itu boleh. Suami istri. Yang lain boleh. Yo. Kudu nikahin disit, Pak. Terus ada lagi Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya adalah kalau malam sudah melakukan hubungan suami istri, lupa orang sahur wis adzan subuh, puasanya batal laporan. Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena dilakukan sebelum waktu masuk puasa. Itu tidak membatalkan. Tapi ya keterlaluan. Lah subuhannya kapan? Terus niku. Nek kita serius tapi nggih guyon sedih. Kalian melasi ibu-ibune. Jam 3 dadak. Niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu untuk pembuka nggih. Itu untuk pembuka mukadimah. Ini sudah jam 9.29, nanti masih ada yaitu penjelasan tentang SPB. Jadi sekitar 15 menit atau 30 menit lah itu. 15 menit sampai 30 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua hafal dalil nakli perintah puasa Ramadan. Biasanya Pak Juli saya ingat itu ketika di serah terima Pak Juli itu sering membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. 183 surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah dalil nakli, dalil di dalam Al-Qur'an yang mendasari perintah puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini panggilan untuk semua orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi ada juga ya ayyuhan nas. Atau ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam. Atau ya ayyuhan nas secara keseluruhan, manusia keseluruhan. Oleh karena itu sifat Allah salah satunya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang Allah ada yang hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi juga ada yang untuk semua umat manusia. Buktinya apa? Non-Islam tapi tetap diberikan rezeki. Tetap diberikan karunia oleh Allah, tetap diberikan penghidupan. Tapi satu, ada karunia kasih sayang yang diberikan fid dunya wal akhirah. Itulah perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang satu hanya untuk amanu, orang-orang yang beriman, dan yang satu untuk semua umat manusia. Kalau semua umat manusia berarti ikhtiar. Ikhtiar apa? Berusaha. Kalau berusaha sapa wonge sing cekelan teken kali tekun pasti arep tekan. Mau kata sego. Sapa wonge sing cekelan teken kali tekun mesti bakalan tekan. Lah, satu orang beriman punya tekene. Niku sing ya ayuhan nas niku tekune. Nek wong beriman kudu cekelan teken. Tekene wong beriman apa? Al-Qur'an wal hadis. Niku sapa wonge sing cekelan tekan kali tekun mesti tekan. Tekan pundi? Tekan tujuan terakhir, terminal terakhir kita kelak, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
iman. Ya. Dipanggil semua orang-orang yang beriman. Beriman apa? Al-imanu fil lisan. Di dalam lisan. Fi qalbi, di dalam hati. Wa fi'li, dan di dalam perbuatan. Iman itu tiga itu. Kesatuan antara lisan, hati, dan perbuatan. Nggih. Madan niku kok. Madan terdistrak emut ganu zaman nasyid niku. Tabu berbunyi. Gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling suara alam. Itu panggilan nopo, panggilan ketika adzan salah satunya. Satu tirasa lucu. Bapak Ibu, kami lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, namanya puasa Daud. Puasa Daud kan berarti sedina puasa sedina orang. Ya sedina puasa sedina boten, satu puasa satu tidak. Ya. Kemudian ada lagi puasa 3 hari setiap bulannya, pertengahan bulan. Itu ada Bapak Ibu. Dan puasa sebelum umat sebelumnya, itu ketika turun ayat ini, puasa tersebut menjadi puasa sunnah. Dalam Al-Quran dinamakan dengan dinasahkan. N-A-S-K-H, nasakh. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat nasakh mansuh, ada nasih dan mansuh, ada ayat yang terhapuskan dan ayat yang menghapuskan. Apa secara bahasa takwa kita tahu semua, secara istilah takwa kita tahu semua. Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan. Tapi Al-Quran itu tafsir bil Quran. Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lainnya. Al-Quran tafsir bil sunnah. Ayat Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan sunnah. Sunnah itu apa? Hadis-hadis. Sunnah, hadis-hadis itu dipelajari oleh para ulama. Para ulama salafus saleh. Nah, takwa tadi adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Menurut Imam Al-Husain dari Irak, Imam Al-Husain, tafsir Imam Al-Husain dari Irak menyampaikan takwa itu bisa dipahami berdasarkan hurufnya. Huruf takwa itu terdiri dari 4. Terdiri 4 huruf takwa. Yang pertama adalah huruf ta. Yang kedua adalah huruf qaf, yang ketiga adalah huruf wawu, dan yang keempat adalah huruf ya. Ada ya di belakang. Awal Al-Quran diturunkan itu tidak ada tanda titik, tidak ada tanda syakal, tidak ada huruf ya. Ta, qaf, wawu, dan ya. Mau tonton sandangan nih. Betul. Kenapa pegon betul? Bukan Bu, kalau pegon masih mending karena pegon itu masih ada titiknya. Ya, masih ada titiknya. Mujarobat lah negan kan. Pas ben aku macane kok mujarobat niku. Primbon ternyata nek maksudnya iki Pak Rois primbon. Gila niku skripsine kula Pak niku. Bapak Ibu kami lanjutkan. La'alakum tattaqun terdiri dari 4 huruf ta, qaf, wawu, dan ya. Ini materinya tadi. Ta itu apa? Tadoruan. Ta itu tadoruan. Atau kita lebih memahami, sering memahaminya adalah tawaddu. Ta itu tawaddu. Ta itu tawaddu. Qaf niku nrimo ing pandum. Qanaah. Nrimo ing pandum. Wawu niku apa? Warok niku menghindari dari yang syubhat, dari yang tidak jelas. Kalau menghindari yang dilarang kan sudah pasti arti dari takwa.
Tapi yang abu-abu, di ranah abu-abu, keraguan-raguan, niku namanya syubhat. Yang syubhat. Contoh nggih Bu, niki misal teng samping niku wonten wit rambutan. Wit rambutane pokoke ngasih korwil. Lah hukumnya pripun niku? Tak cukup, tak mau dewek, darani nyolong, tapi nek ora wong wis nang pakarangane nyong. Hal yang syubhat seperti itu lebih baik undang-undang pekarangan. Undang-undang pekarangan, makanya mending ditembung disit. Tetembung ora oleh ditegur. Niku tapi bukan berdoa agar penduduk Taif untuk diazab, tapi semoga kelak dari Taif ini akan muncul ulama-ulama besar. Itu sosok Kanjeng Nabi, nggih. Dibandem waktu diwales karo donga sing apik. Dibandem waktu diwales karo sing apik. Dawa bandem waktu di nek dhewek dibandem pot. Dibandem waktu. Dibandem diwales karo apa? Nek bisa diwales karo kembange bae. Tapi biasanya karo pot-pot teh. Colong. Niku Bapak Ibu. Jadi seperti itu nih Bapak Ibu. Itu sifatnya Bapak Ibu. Yang ketiga, apa? Warok. Warok itu adalah meninggalkan yang syubhat. Dan yang ketiga, huruf ketiga adalah ya. Ya ini kenapa? Ya keempat. Ya keempat. Berarti memang mengikuti nih. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Kulo niku ndredeg niki. Samarane kulo niku ndredeg niki biasane. Biasane kulo niku lendotan. Niki ndredeg kulo tengah jeng al-mukarramah niki. Saten iki, Pak. Matur nuwun apri. Yang keempat itu ya niku napa? Yakin. Semua itu harus didasari dengan keyakinan. Keyakinan itu napa? Iman yang lurus, iman yang betul. Bahkan mengajarkan iman, Allah itu tidak langsung wahyu melalui malaikat Jibril diberikan wahyu, tidak ketemu langsung dengan malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril datang menyerupai bentuk manusia. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya dengan Nabi Muhammad, tapi dengan para sahabat. Tapi para sahabat tidak tahu bahwa yang datang adalah malaikat Jibril. Betul Bapak Ibu, ini bukan cerita dongeng, tapi ini ada dalam kitab hadis Arba'in Nawawi nomor hadis kedua. Bagaimana datang seorang laki-laki dari perjalanan jauh, rambutnya hitam kelam, kemudian bajunya baju putih, tidak nampak kelelahan darinya. Dan laki-laki ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Akhbirni, kabarkan, beritahu aku, anil iman, tentang iman itu apa?" Jawab Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Akhirnya yang bertanya menjawab, iman adalah antuk minu billahi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatu, beriman kepada para malaikat, engkau beriman kepada nabi dan rasul, engkau beriman kepada kitab-kitab yang dibawanya, engkau beriman kepada qada dan qadar, dan engkau beriman kepada hari akhir. Itu langsung malaikat Jibril turun menyerupai manusia. Setelah pergi bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang apa yang menyebabkan masuk surga dan apa yang menyebabkan masuk neraka. Setelah itu pergi, sahabat baru bertanya, siapa orang tadi kepada Nabi Muhammad? Itu adalah Ruhul Qudus, Jibril yang menyerupai dan sedang mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi yang pertama, tujuan dari puasa adalah takwa. Tujuan dari takwa salah satunya adalah membuat kita menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu niku nopo? Tawadhu niku mau andap asor. Orang rumangsa gede. Ya, aku karo Bu Mega pakai gede.
Orang rumangsa gede, orang rumangsa paling pinter, orang rumangsa paling kiai kanan nduwur langit isi anak Langit. apa nggih? Nyunggi dhuwur mendem jero. Junjung mel riya niku. Wala tusamir hatta kalinasi wala tamshi bil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-ayah surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Nggih, wala tusamir hatta kalinasi wala tamshi fil ardi, dan jangan kamu berjalan di muka bumi marohan dengan angkuh. Itu perintah Allah, larangannya itu. Tidak boleh jalan di muka bumi dengan angkuh. Kemudian jangan memalingkan mukamu, melengos lah niku nggih. Melengos kan niku. Terus innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tadi yaitu tawaduk. Jangan kita memiliki sifat takabur, sifat sombong, sifat bangga terhadap diri sendiri yang terlalu besar. Atau bahasa Indonesia itu adalah rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan makhluk itu merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, yaitu ketika apa Bapak Ibu? Sujud. Betul sekali. Ketika sujud makhluk itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Mustiqo wonten ing jadi kepala ada di bagian yang paling bawah yang biasanya diinjak-injak. Oleh karena itu semoga kita dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala dari sikap takabur, dari sikap sombong, dari sikap membanggakan diri sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua qanaah. Qanaah niku napa? Nrimo ing pandu, merasa cukup atas pemberian Allah. Semua hal kalau disyukuri insya Allah akan berikan nikmat lebih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum ya adabi yasykur. Kalau kita bersyukur insya Allah nikmat Allah itu akan ditambah, tapi kalau kita kufur, lawan dari syukur tadi adalah kufur, tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, azab Allah sangat pedih. Ini yang kedua, yaitu qanaah. Menerima, sikap menerima. Apa yang diterima? Qada dan qadar. Ketetapannya dan keputusannya Gusti Allah. Tapi sikap menerima ini bukan sikap menerima yang mandek di tempat, bukan, tapi harus disertai dengan sifat tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu lakali. Tawakal itu ya usaha, ya berdoa. Dan semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada anak didik menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menjadi amal-amalan yang mutaqabbalan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kalau ada kesalahan datangnya dari kehilapan saya, kalau ada kebenaran satu dua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Undur mangkola wala tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, perhatikan apa dari isi pembicaraannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu informasi kedinasan
yang akan dipandu oleh beliau Bapak Juli Tarwoko. Kepada Bapak Juli Tarwoko SPD disilakan. Kemudian informasi yang lain akan disampaikan oleh Ibu Pengawas. Nah ini nyun sewu pada Ibu Pengawas ini apa ini? Kepada Bapak Korwin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati rekan pengawas Ibu Anis, yang saya hormati Ketua K3S Pak Juli Tarwoko, Julita. yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, di dalamnya ada Ketua PGRI-nya Pak Lois, ya Pak Lois. Alhamdulillah sudah ada ucapan selamat. Ada Ketua Kuaran Kak Sutipun Wahab dan putranya. Ada Ketua UPZ yang udah Tereng. Ketua Korprinya Warsin. Pak Wasim. Sampai jam 2 nanti kita diberi keleluasan untuk andaikan ada perubahan di dalam jumlah rombel. Nih, jumlah rombel. Kalau rombelnya sendiri saya kira nggak ada yang 2 kelas lagi. Jumlah rombel. Tapi mohon maaf nanti kalau beda penafsiran dengan Pak Juli. Jadi 28 itu adalah jumlah normal satu rombel. Normal. Walaupun kemarin dihitung-hitung ya ruangannya 7x7 25, tapi itulah sudah dihitung oleh sana mungkin maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Korwil Camdindik Purwojati Bapak Karis Hidayat OSP, yang saya hormati Ketua KTS Bapak Juli, Ketua Lembaga Pak Ketua PGRI Pak Rois, sehat selalu ya Pak, semangat selalu. Ketua Kuaran, Kak Kuaran, Kak Sodik, kemudian Ketua dari Korpri Pak Warsim, Ketua UPZ belum, Pak. Menyiapkan materi. Oh, menyiapkan materinya dari hari ini, Bu. Serta Bapak Ibu Kepala Sekolah lain serta staf, yang staf Korwil yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat mengikuti kegiatan kedinasan pada siang yang cerah hari ini. Selamat datang Bu Titik, monggo. Salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan jam kerja, Bapak Ibu ya, jam kerja dan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Dalam hal ini di SD, Bapak Ibu. Nah, untuk jam kerja bagi kita, Bapak Ibu, di surat edaran sudah ada, Bapak Ibu ya. Saya mengulang, mengingatkan kembali bahwa untuk di selama bulan Ramadan ini, untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, kita dimulai pukul 7.30, Bapak Ibu ya, dan pulangnya 14.45. Sedangkan untuk hari Jumat, hari ini Bapak Ibu lebih gasik ya.
dinanti-nanti hari Jumat seperti ini nih. Jumat berkahnya waktunya kita lebih awal ya, jam 7.30 sampai pukul 11. Jadi mohon itu untuk dipedomani surat edarannya. Dan untuk pembelajaran, untuk 1 jam pelajarannya itu yang semula 35 menit untuk sekolah dasar, jadi berapa Bapak Ibu? 25. Sudah hafal semua. Monggo untuk anak-anak, kan hari Senin sudah mulai masuk Bapak Ibu. Jadi monggo untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mempedomani juga surat edaran yang 3 menteri itu, bahwa pembelajaran itu tidak terlalu melibatkan fisik dalam arti mungkin olahraganya yang enggak secara fisik, teori mungkin ya, atau mungkin menonton olahraga di video atau sebagainya begitu. Jadi tidak melibatkan fisik yang mungkin dapat mengganggu kegiatan beribadah puasa anak-anak begitu. Terus untuk kegiatan selanjutnya monggo dipersiapkan untuk kegiatan Ramadannya ya. Mungkin ada pesantren kilat, biasanya pesantren Ramadan ya sekarang istilahnya, dan lain sebagainya. Monggo untuk dipersiapkan di masing-masing satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu ada program-program yang terkait keagamaan, monggo juga dilaksanakan, buka bersama dan sebagainya. Yang penting tetap memperhatikan keselamatan, memperhatikan juga siswa. Mungkin kan kalau bulan puasa itu ya kegiatan-kegiatannya tidak terlalu berat seperti itu. Walaupun mungkin nanti ada kegiatan Ramadan, tapi tidak yang melibatkan terlalu banyak fisik. Dan saya menggarisbawahi yang pertama tentang OSN perlu disampaikan kepada Ibu. Untuk tahun 2025 untuk Purwojati mendapat 3 piala. Di Tapen 2 ini juara matematika, juara 2, kalau tidak salah Kantor juara 3. Jumlah rombelnya semuanya 1 dan standarnya atau jumlah maksimalnya 28, sehingga tidak ada yang lebih. Kalau saya perkiraan kali Tapen 35, nanti puasane arang-arangan, orang tahu biasa puasa gue kayak lemes dan lain sebagainya. Yang liane oleh berkah, maghfirah, barokah, semangat ya puasanya. Seperti Pak Gali, Pak Sodi, gitu. Saya semangat karena ciri-ciri orang yang berpuasa. Yang berikutnya, pertama kami menyampaikan terkait dengan lembaga KPRI Redang. Kemarin sudah rapat, alhamdulillah, terima kasih Pak Wakil selaku pembina KPRI sekalipun anggota sudah berjalan, dan intinya ada reposisi dari kantor keberkahan Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas banyak kekurangan. Kita akhiri dengan mengucap lafal hamdalah teriring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Selesai.